sembah kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang luar biasa. Firman-Mu berkatakan besertaku, kami buat Tuhan Engkau. Tuhan selalu
kami Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Dan kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita yang baru Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Segala puji-pujian, segala sembah yang kami naikkan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang besar, Bapa kami yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami siapkan hati kami siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi itu bertanam, itu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami meresponi pujian yang baru saja kami aturkan di hadapan Tuhan, bahwa ketika kami berserah dan mengaku Engkau adalah Immanuel, maka segala hal yang ada di dalam kehidupan kami Engkau akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk menghargai anugerah kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami melalui doa puasa yang kami selenggarakan pada pagi, siang, nanti Tuhan. Kami mau terus belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman itu merupakan pelita bagi jalan-jalan kami, dan firman itu merupakan jawaban bagi setiap apapun yang kami alami. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, seperti Maria duduk diam mendengarkan firman Allah. Dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berikan otoritas surgawi, agar supaya yang disampaikan oleh hamba-Mu itu bukan dari akal pikiran hamba-Mu, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberikan hikmat dan pewahyuan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Katakan bersama saya, amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapak yang saya kasihi, pada siang hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma. Ambil di dalam Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya mohon bantuan Pak Doni untuk membacakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terpujilah Tuhan itu selama-lamanya. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Allah, dan lebih bahagia kalau kita bisa melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari, dimanapun kita ditempatkan. Ibu bapak yang saya kasihi, Roma 12 ayat 1 dan 2 ini mengajarkan kepada kita semua apa itu yang disebut dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu tidak tergantung pada ruang dan waktu. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan, itu adalah sebuah ibadah. Jadi tidak hanya terbatas di dalam ruangan gereja ini, dan tidak terbatas waktunya hanya 2 jam saja, tetapi dimanapun, kapanpun, itu adalah sebuah ibadah. Ada amin ibu bapak sekalian. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika menulis surat ini kepada jamaat Roma, dia mengatakan, persembahkanlah tubuhmu itu sebagai persembahan yang utuh. Jadi tubuh kita mulai dari kepala sampai ujung kaki harus dipersembahkan untuk dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak sekalian, untuk bisa menuju kepada ibadah yang sejati diperlukan apa? Ya diperlukan pengetahuan. Pengetahuan yang bersumber kepada Allah, tidak yang lain. Jadi makanya keinginan kita itu hari selepas hari apa kesukaan. Kalau kesukaan kita hari lepas hari dan dari waktu ke waktu, ketika kita bangun pagi baca firman, itu sudah mulai ada tanda, bahwa kita sudah mulai menjalankan ibadah yang sejati. Karena firman Tuhan mengatakan, firman ini adalah Allah sendiri. Jadi tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan firman. Itu diperlukan supaya kita tahu konsep ibadah yang sejati itu ya baca firman, tidak yang lain. Nah, kalau sudah bisa membaca dan merenungkan secara baik-baik, lalu berikutnya ia mengerjakan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Lening tutu, tidak hanya lening tunu, tapi lening tutu. Mengerjakan apa yang sudah difirmankan. Itu ibadah yang sejati. Makanya ada trisuci. Tugas gereja itu apa? Koinonia. Fellowship your gods. Jadi menyembah koinonia, menyembah dengan roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Itu ibadah yang sejati. Fellowship dengan Tuhan. Nah, kalau sudah fellowship lalu apa? Horizontalnya services, melayani. Diakonia, melayani pekerjaan Tuhan. Ibu bapak melayani pekerjaan Tuhan. Setiap minggu ada diakonnya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saya kadang-kadang prihatin kalau orang datang ke gereja kemudian mondar-mandir ke belakang dan ke depan. Yang paling tidak bisa begitu. Ini hadirat Allah sudah datang, tapi dia mondar-mandir ke belakang ke depan. Tuh, kalau mau kencing ya kencing dulu, kalau itu ke depan duduk ajak gitu. Ya, menghormati hadirat Allah. Supaya apa? Kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kerjakan, supaya kita tahu. Nah, kalau hadirat Allah tidak dia hormati, mana tahu kita kehendak Allah.
Apa yang mau Tuhan buat saudara? Ya. Makanya Rasul Paulus ini mengatakan di dalam ini selalu ada trouble ini. Kenapa Tuhan kok selalu Rasul Paulus ketika menyampaikan kepada jemaatnya di Roma itu, karena kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kenapa aku sampai begitu? Karena Rasul Paulus sendiri bisa seperti hari ini karena kemurahan Allah. Kan dulu dia itu penganiaya Tuhan. Karena kemurahan Allah dia dipakai untuk alat kemuliaan Allah. Makanya ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, dua hal penting yang menyebabkan Rasul Paulus bisa berubah. Yang pertama, dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lord, siapakah kamu Tuhan? Yang kedua, apa yang harus aku berbuat untuk kamu? Dua hal ini yang menyebabkan Rasul Paulus paling produktif di dalam menulis ayat-ayat yang baru dibandingkan dengan rasul-rasul yang karena memang dia ini orang hebat, tapi semua sudah ditinggalkan karena apa? Karena percaya bahwa segala sesuatu itu tidak ada artinya tanpa Yesus. Rasul Paulus di bagian tulisan yang lain kan berkata kepada jemaat di Korintus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau hidup harus dipastikan hidup itu memberikan buah. Dipastikan, jangan hidup kemudian tidak ada buah, seperti pohon ara akan kita fellowship dengan Tuhan, koinun, services melayani, diakoni, saling berbagi, maju dia bersaksi, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang telah kuajarkan kepada. Jadi kita harus mengajar. Bagaimana kita bisa ngajar kalau kita tidak mengajar di murid? Ya kan? Makanya ada kelas-kelas FI, dulu ada SOM. Nah, SOM-nya sekarang sudah modelnya sudah jauh dari konsep semula. SOM-nya sekarang jauh dari konsep semula. Dulu zaman saya masih jadi murid SOM, habis kuliah umum gitu ada diskusi, ada guru-guru yang mencoba untuk menganalisa apa yang tadi dibicarakan, kita diskusi. Jadi tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer spiritnya. Jadi guru-guru yang punya pengalaman. Kalau sekarang ya disetelkan audio saja, nggak ketemu orangnya, saudara. Ya sama dengan kita melihat ya, orang khotbah yang tidak ada interaksi positif, sangat-sangat jauh berbeda. Kita doakan saja supaya SOM ini kembali seperti pada zamannya Pak Abraham Alex Tanusa. Karena apa? Karena gereja tanpa pengajaran, saudara, lemah. Betul tidak? Ada 5 jawaban gereja yang harus selalu kita pedoman. Apa itu? 1, pengajaran, pengembalaan, kenabian, rasul, dan apa namanya, penginjilan. Semua itu harus ada. Kalau gereja ini mau sehat, ya 5 itu harus ada. Setiap kita punya 1 talenta mungkin yes, tetapi ada yang lebih, diberikan kemampuan 2 talenta, kerjakan tuh 2 talenta. Dikasih 2 talenta menghasilkan 4, dikasih 5 talenta menghasilkan 10. Kasih 1 talenta dipendam, diberikan kepada yang 5. Jangan sampai itu. Jangan sampai kajian itu diambil dan diberikan kepada orang lain. Jangan sampai.
Nah itu sebabnya maka Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 2, supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan baik, dan itu ibadah yang benar, ibadah yang sejati, diperlukan apa? Pembaharuan akal, pembaharuan akal budi, metanoia, pembaharuan akal budi. Tanpa pembaharuan akal budi, saudara, pikiran kita masih pikiran yang lama, perasaan kita masih perasaan yang lama, kehendak kita masih kehendak yang lama. Hendaknya perasaan, pikiran, kehendak kita diselaraskan dengan pikiran, kehendak Kristus. Itu yang namanya metanoia. Kalau enggak, itu bukan ibadah yang sejati. Saudara. Jadi mari kita refleksi diri, apakah kita sudah melakukan ibadah sejati atau enggak. Masing-masing bisa menjawab diri sendiri kan gitu. Saya pun juga demikian. Harus selalu apa? Retrospeksi, meretrospeksi kembali, melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sedang menjalani ibadah yang sejati, ataukah ibadah-ibadahan, ya, atau ibadah-ibadah? Supaya kita tahu mana kehendak Allah, mana yang baik, mana kehendak Allah, mana yang baik. Kita tidak akan bisa mengetahui kehendak Allah kalau konsep pikir kita masih konsep yang lama. Makanya Rasul Paulus mengatakan pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi datangnya dari mana? Dari dalam keluar. Dari dalam ini karakter kita harus berubah. Ya, kalau dulu marah, sekarang tidak marah, gitu ya. Kalau dulu suka pudian, sekarang nggak pudian ya. Kalau dulu sering emosional sekarang. Kalau dulu menganiaya pengikut Kristus, sekarang menjadi alat Kristus kan gitu. Rasul Paulus kan gitu. Dulu menganiaya pengikut Kristus, sekarang menjadi alat kemuliaan Kristus. Karena ada metanoia, ada pembaharuan akal budi. Ya level kita masih bukan seperti Rasul Paulus. Setidak-tidaknya bahwa itu adalah teladan yang harus kita ikuti. Karena Rasul Paulus itu punya kemampuan yang luar biasa, maka dia dituntut tanggung jawab yang luar biasa. Sampai matinya adalah mati karena Kristus. Makanya di ibadah kematian kan, bagiku hidup adalah Kristus, mati untuk. Aku sudah mencapai garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota apa? Kehidupan. Jadi itu metanoia. Jadi makanya ibadah yang sejati itu nggak tergantung waktu, nggak tergantung tempat. Di mana? Ibu bapak bekerja itu ibadah ya. Jangan ngomong ibadah itu seharian penuh 24 jam di rumah doang. Ya kalau pensiun seperti saya di rumah doang nggak apa-apa. Terus ya, dapat yang anak-anak muda. Masuk hati di rumah doa terus ya kan enggak. Kalau bagi saya doanya lebih panjang. Karena apa? Yang sudah pernah tugas betul enggak? Doa saya panjang, mendoakan anak-anak saya, mendoakan siapapun. Ya, tapi tidak berarti lalu enggak bekerja, ya tetap bekerja. Tapi waktu kerjanya sudah sedikit purna ya, namanya purna ya kan. Tapi bagi mereka yang masih aktif, ya, kan jam berapa? Saya udah gelisah kalau anak saya, loh kok belum sini mah? Gimana begitu? Gak telat, gak apa. Cukup waktunya. Ya sudah. Saya bisa. Anak-anak kan saya mepet-mepet. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman aksal saya itu enggak mepet. Janjian jam 6 itu ya, setengah 6 udah datang. Tanya istri saya. Janjian jam setengah 6 saya udah datang. Dan nanti apel pun sebelum waktunya saya sudah pulang. Orangnya ya sama dengan tentara, disiplin ini kan banyak. Ibu yang tadi disiplin. Gak ada yang namanya karet. Kalau memang terlambat itu pasti ada sesuatu. Ya, jadi kalau saya terlambat itu pasti ada sesuatu. Kalau pagi di Jaya itu mesti saya datang. Ya, lanjut. Ada terlambat, saya duduk ya sudah tenang sudah.
nggak mondar-mandir. Dalam hati saya, kalau anakku tak ketak kayak gitu. Loh ya betul ini. Saya nggak, aduh karena ini Tuhan itu sudah ada itu, gitu loh. Ya kalau memang beser misalnya gitu, ya ke kamar kecil dulu, habis itu sudah stay, tenang, diam, menyembah Tuhan. Kecuali wali ini wali. Ya. Ada lagi yang datangnya itu apa? Setengah jam sudah puji-pujian, duduknya di depan lagi mengganggu ya, betul ya? Ya tahu ya, ada ibu dan bapak ya selalu kan gitu. Datangnya lambat, duduk di depan, waduh, mengganggu sekali. Jangan, ini gereja, ini Tuhan ini ada, Tuhan ini sedang mengawasi. Mengawasi, ini mesti kita itu harus prepare. Ya, kalau kita mau apa? Kalau kita mau betul-betul menjalankan ibadah yang setia, supaya kita tahu kehendak Allah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang perlu dikerjakan. Ibu sekalian, tapi saya ini penyata jadro, ya. Nah, kita lihat sekarang di dalam apa? Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ibadah yang sejati adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam roh dan kebenaran itu kumulatif, bukan alternatif. Bukan menyembah dalam roh atau kebenaran Tuhan. Dalam roh, in the spirit of God, di dalam roh Allah itu. Tidak identik dengan bahasa roh, tidak identik. Bahasa roh itu adalah bahasa yang memang diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk dipakai sebagai doa secara apa? Individu. Dipakai secara individu. Rasul Paulus berkata demikian, aku ini berbahasa lebih banyak daripada kalian, tetapi penempatannya yang benar di mana? Ya ketika kita fellowship dengan Tuhan secara pribadi. Nah bayangkan semua kalau di gereja, gitu, mulai dari awal sampai akhir bahasa roh semua, tanpa ada bahasa Indonesia yang orang yang baru datang bingung, ini ngomong apa itu? Makanya kalau ada bahasa roh itu biasanya ada penerjemah. Maksudnya begitu. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kalau bahasa roh itu di dalam rumah sendiri, dalam rumah saja, kita boleh berbahasa roh di sini, tapi jangan seluruhnya bahasa roh. Jangan menggunakan bahasa Indonesia karena memang apa? Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau di DKJW ya bahasa Jawa, Kalau di Batak ya bahasa Batak. Kalau Cina ya bahasa Cina. Tapi bahasa roh itu dipergunakan untuk apa? Fellowship sendiri pada Tuhan. Itu yang paling. Jadi ibu bapak sekalian, penyembah-penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu kebenaran. Nah, kebenaran ini saya kira saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Ibu bapak tahulah apa itu benar, apa itu tidak. Lagi saya nggak panjang-panjang di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kehendak Tuhan menciptakan kita untuk apa? Ayo, kehendak Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk berfellowship dengan Tuhan, tidak untuk yang lain. Makanya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Setelah itu apa? Rest, istirahat, berhenti. Berhenti itu berarti apa? Tidak melakukan apa-apa. Wis kau nyembah. Kamu menyembah, semua aku sudah sediakan. Mulai dari langit biru, iya loh, sampai tumbuh-tumbuhan, sampai ternak dan binatang semua, aku sudah siapkan buat kamu. Tinggal kamu menyembah aku, semuanya sudah tersedia.
Jadi tugas saudara dan saya itu sebagai penyembah-penyembah yang ya, itu awal mulanya karena jatuh dalam dosa ya kita harus kerja. Sayang ya Bapak Adam dan Mama Eva berjatuh dalam dosa. Kalau ya kan kita menyembah terus ya di sini kan enak. Ya makanya kemudian setelah Papa Adam dan Mama Eva tidak berhasil, diturunkanlah Yesus Kristus. Itu Adam yang terakhir yang jadi korbannya hanya dia saja gitu loh. Tapi kita menikmati hasil pengorbanan Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau semuanya itu sudah diberikan, selesai dikerjakan Yesus, ya tadi ya fellowship. Iya, menyembah Tuhan, berdoa untuk siapa yang perlu didoakan, kan begitu. Sehingga kita ini hidup di bumi ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi Ibu Bapak, saya tidak perlu berpanjang lebar menyampaikan kebenaran firman ini, tapi mari kita lakukan. Ya, secara pribadi kita mau introspeksi diri, apakah ibadah yang sejati itu sudah menjadi bagian hidup dari setiap kita, dimanapun kita ditempatkan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai majikan, ya, sebagai atasan, sebagai bawahan. Sudahkah kita kerjakan itu tidak hanya untuk manusia tetapi untuk Tuhan? Nah itu saja. Nah kalau Alkitab ini kita kerjakan, kalau Alkitab ini kita implementasikan dalam hidup kita hari lepas hari, tidak ada yang namanya rame-rame itu fufu fafa itu pasti nggak ada lah. Seperti kemarin tuh ada orang-orang bentak-bentak, gitu. Ayo duduk jongkok, gonggong, nggak ada seperti itu. Dipikir dia yang paling kuasa. Sekarang dicek puisi gimana coba? Itu kan memalukan gitu. Sekolah apa? Gloria Cita Hati, bayangkan. Itu sekolah Kristen. Cita Hati. Ngeluruh ke Gloria, bayangkan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara supporter. Yang satu kalah, yang satu menang. Itu biasa anak-anak itu gitu. Gitu. Kalau menang ya dia sorak-sorak, gegap gempita. Jangankan untuk anak-anak. Saya saja kalau menang ya sorak-sorak. Kadang-kadang bisa melempar apa-apa. Karena senangnya ya, betul nggak? Nggak apa-apa itu. Euforia itu nggak apa-apa. Kok diladeni anak kecil, bayangkan. Nah sekarang dikejar polisi gimana tuh? Nah, jadi hati-hati. Kita itu media itu sekarang bisa langsung viral ya, hal-hal itu langsung viral, tangkap sudah. Di bandara tangkap. Kecek kalau jadi itu nangis-nangis, terus kaset. Gitu. Terus nangis-nangis kaset. Ya. Jadi kenapa dia tidak menyesali perbuatannya lebih dulu, gitu? Kok menyesalnya kemudian? Itulah yang sering kita lakukan. Gitu. Kita menyesal kemudian nggak ada artinya, kan? Semua sudah, kalau nasi sudah jadi bubur kan? Nah, itulah Ibu saya. Makanya firman Tuhan ini selalu dan selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kira saya cukupkan. Ya, saya kembalikan kepada Sang Leader. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, firman yang sungguh memberkati. Diberkati ya Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Amin ya. Oke, sambil mempersiapkan kelompoknya masing-masing, kita bersihkan dengan segenap hati. Yang pertama ya. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan. Dalam bertulislah
Sebab Engkau yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tiba di penghujung pada doa puasa yang ambil kolektor dijalankan. Untuk pujian penutup ada di HP-nya masing-masing ya, bisa dibuka di grup ya, karena ada salah cetak. Bersyukurlah sebab ya baik yang Tuhan. Saya yang akan dipujian. Ada pengumuman dulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini saya mau tanya ke Bapak Ibu semua ya. Desember gimana? Kita tetap doa puasa atau libur? Libur ya? Zoom. Suara terbanyak. Yang libur kebakaran. Yang libur. Libur aja ya. Kita libur ya. Jadi mulai Desember di WBI juga libur ya. Mungkin juga FA libur kan Pak? Ya. Kali pas Natal FA. Ya. Jadi kita sepakat ya, mulai Desember kita libur, kita ketemu lagi pada Januari. Tapi kan belum masih 2 kali ya, 2 kali ya. Jadi untuk November ini masih 2 kali. Begitu masuk Desember kita libur, nanti Januari baru nyari lagi ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tidak ada kata-kata yang begitu kecuali libur gitu ya. Enggak ya, di dalam Tuhan kita enggak ada libur ya. Iya, masalahnya banyak kegiatan semua, jadi banyak yang hadir.
Coro Jawa ini mesaknya si masak. Si masaknya enak-enak kalau kok. Ya, nanti kita masak di rumah masing-masing. Ya, sementara itu aja dulu. Mari Bapak Ibu saja semuanya berdiri, kita naikkan pujian. Bapak, kami kembali datang di hadapan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah doa puasa yang kami lakukan mulai dari
pagi hingga siang hari ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami merasakan Engkau sudah bertata di atas pujian, penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama itu merupakan bekal kami untuk kami semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk doa-doa yang kami aturkan di hadapan Tuhan. Baik itu doa-doa syafaat untuk bangsa, negara, gereja yang kami naikkan di hadapan Tuhan, maupun doa-doa pribadi kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan sudah tampung semua doa itu di dalam kehidupan. Dan saat ini kita sudah menerima jawaban dari Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Itu sebabnya sekali lagi kami mohon berkat Tuhan, dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Kura lama kata baka sikiara lama taka sikiara lama-lama, sikiara lama kata baka sikiara lama-lama, sikiara lama-lama. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, semuanya berkata amin. Bapak Ibu, kita berdoa untuk berbuka puasa. Bapak Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat ibadah yang dahsyat, yang sungguh boleh memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang dengan semangat yang baru, terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau sudah begitu baik menyediakan makanan, minuman buat kami untuk berbuka puasa. Sucikan, kuduskan semua makanan minuman ini Tuhan, berguna bagi kekuatan kesehatan tubuh kami yang lemah. Soalnya malaman kami berdoa puasa, kami percaya melalui makanan minuman ini kami menjadi semakin kuat. Berkati, sucikan, kuduskan semua makanan ini tersebut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan makanan minuman itu, kami percaya berkatnya semakin melimpah. Apapun yang dilakukannya Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin.